Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup secara persentase cukup dalam di 7,35%. Namun dari sisi level harga, indeks harga saham gabungan pelemahannya sudah terpangkas, sudah kembali di atas 8.300-an. Pak Audi, kita kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup secara persentase cukup dalam di 7,35%. Namun dari sisi level harga, indeks harga saham gabungan pelemahannya sudah terpangkas, sudah kembali di atas 8.300-an, tepatnya di 8.320.556. Laju pemangkasan pelemahan hari ini cukup signifikan karena level intraday terendah hari ini di 8.187.735. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam, Jakarta Islamic Index dan juga demikian dengan LQ45, masing-masing melemah di atas 6, 7, dan 8%. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Di penutupan sesi kedua hari ini, tampaknya semua sektor mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa. Ya, konsumsi primer melemah di 3,96%, keuangan melemah di 4,30%, kesehatan melemah di 4,84%, barang baku hari ini turun paling dalam di 6,30%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masih berada dalam deretan top gainers. Di tengah pelemahan dalam hari ini ada INDF ditutup menguat di 6850, kemudian juga ada KAQI 89, WAPO 252, dan SMIL di 346, dan didominasi oleh saham-saham small cap ini, ketika dari saham-saham big cap hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami tekanan terbesar atau posisi masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Perbankan big cap mendominasi BBCA, BMRI, BBRI, nilai transaksi di atas 2%, bahkan BBCA di atas 7 triliun rupiah, pemirsa. Antam hari ini juga menjadi pemberat barang baku, melemah ke 420, transaksi di 2,6 triliun rupiah. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, cukup banyak pertanyaan masuk dan lebih ke arah ingin masuk Pak. Maksudnya dengan kondisi pelemahan, para investor tampaknya tidak panik dan lebih mau memanfaatkan momentum-momentum yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke Pak Jason Yohan Pak, menanyakan RMKO. Hari ini auto reject bawah sepertinya di 13.10, sementara Pak Jason Yohan sudah menanyakan potensi ke 1.500. Oke, baik. Untuk RMKO sebenarnya saat ini koreksinya masih belum mematahkan tren jangka pendek, yang artinya memang supportnya adalah di 1.200. Ini yang menjadi sign pertama atau warning pertama. Jika ternyata besok RMKO berhasil rebound atau bergerak di atas 1.200, ini menjadi momentum yang sangat baik begitu ya. Dengan potensi ke 1.500 akan kembali lagi terbuka. Jadi memang untuk saat ini lebih menunggu market lebih kondusif, dan level supportnya adalah di 1.200. Resisten terdekatnya adalah sebenarnya di 1.660. Jadi level 1.500 ini menjadi level yang bisa achievable jika memang berhasil mempertahankan level supportnya. Begitu Pak David. Baik, selanjutnya ke Bapak Kristo dari Jatinangor ini menanyakan saham NCKL Pak.
sudah masuk di 1306. Hari ini pelemahan dari NCKL tidak sedalam. 61-nya di 1200. Jadi saat ini kami melihat untuk boleh di keep, boleh di hold begitu ya untuk NCKL dengan resisten. Kami lihat untuk resisten pertama saat ini adalah di 1500 dan next resisten adalah di 1550 begitu. Tetapi hati-hati jika NCKL ini justru malah mulai turun bergerak ke bawah 1200. Baik. Begitu ya. Artinya ini tren penguatannya mulai patah. Oke, Bapak Victor dari Malang Ya. menanyakan saham Telkom, Pak. Hari ini koreksi di 11,93%, 3470. Ingin masuk juga, Pak. Direkomendasikan entry level ideal. Oke, untuk Telkom sangat baik sebenarnya hari ini walaupun tekanan cukup dalam, tetapi untuk saat ini ternyata masih mempertahankan level supportnya itu di 3.400, which is artinya ini bisa menjadi pembuktian dan ini bisa menjadi momen untuk buy on weakness, begitu ya. 3.400 sampai dengan 3.500 bisa menjadi entry levelnya, begitu. Dengan target resisten jika terjadi pullback, target pertamanya adalah 3690 untuk Telkom dan target keduanya adalah 3.800. Tetapi yang perlu dicermati adalah kami akan menjadi bad sign jika Telkom ini kembali lagi bergerak ke bawah 3.350. Ini menjadi sinyal yang cukup kurang baik begitu Pak David. Baik, ada Bapak Robertus ini Pak menanyakan saham Adaro masih profit di 1822 Pak. Hari ini Adaro juga mengalami tekanan, support waspada mungkin untuk mengamankan profit yang sudah ada. Baik, untuk Adaro sangat baik hari ini ternyata masih mempertahankan level support 2000 begitu ya. Jadi memang untuk menjadi bad sign itu ada di 2000. Untuk saat ini boleh di-keep dulu begitu dengan momentum jika terjadi technical rebound, besar harapan target pertamanya adalah di 2280 itu adalah MA10-nya dengan next target resistennya adalah di 2400. Tetapi hati-hati jika Adaro ini sudah mulai bergerak di bawah level 2000. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham emas Pak. Saya akan coba cek penanyanya dari mana. Bapak Bambang Febria Mito sudah ambil posisi di harga average di 7276, potensi ke 8500. Dan emas dari barang baku Pak hari ini mampu bertahan di zona hijau. Ya, baik. Ini memang masih sangat baik. Koreksi hari ini juga tidak ada perubahan signifikan yang mengubah perubahan tren. So, kami masih sangat optimis begitu ya untuk emas ini setidaknya dalam jangka pendek targetnya adalah di 7.625 dan next resistennya adalah di 7.850. Tetapi memang yang akan menjadi mematahkan trennya emas jika harganya ini turun ke bawah 6.300 itu menjadi sinyal yang cukup waspada. Baik, selanjutnya ada Bapak Kobo dari Maluku Utara. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham KETR Pak. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? Oke, untuk KETR sebenarnya hari ini mematahkan dan mengkonfirmasi dia dalam jangka menengahnya dalam tren yang bearish, tetapi untuk posisi ambil saat ini masih sangat-sangat spekulasi begitu ya, tetapi memang ada tahanan yang cukup kuat, itu adalah di 690 sampai dengan di 630. Ini jika memang mau ambil posisi, kami rekomendasikan alokasinya di bawah 20%, karena memang kami juga masih membutuhkan konfirmasi apakah dia bertahan. Jika dia bertahan, maka resistennya kami lihat kembali lagi setidaknya ke atas MA50-nya dulu, itu adalah di level 900 untuk KETR. Baik, selanjutnya Dwi Pujangga Ramadan dari Bandung. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BIF Pak, BEFF ke depannya apakah ada peluang rebound? Teknikal hari ini juga cukup menarik Pak, di menit-menit terakhir pelemahan juga terpangkas untuk BIF setelah turun ke 292. Baik. Untuk BIF sebenarnya kalau kita tarik chartnya lebih jauh begitu ya, memang ada area konsolidasi yang masih cukup kuat untuk BIF, itu adalah di level 274 sampai dengan di level 290. Jadi artinya koreksi hari ini harus ya ketika nanti sudah bertahan atau tidak menyentuh level tersebut dan kembali technical rebound, maka ini akan menjadi good sign begitu ya. Dengan memang untuk level resisten terdekatnya setidaknya adalah kembali lagi ke atas 350, next resisten berikutnya adalah 380 begitu. Tetapi hati-hati sekali jika ternyata BIF ini mulai bergerak di bawah 270, itu akan menjadi keberlanjutan bearishnya. Baik, Bapak Pendi dari Jakarta, Bumi Pak, ARB hari ini? Ya,
Untuk bumi sudah mematahkan hari ini, artinya dia sudah turun ke bawah MA 50-nya di bawah 328, dan untuk saat ini memang kami mencermati level tahanan berikutnya adalah di level 260 sampai dengan di 270. Kalau ternyata bumi ini kembali turun ke bawahnya, maka kekhawatiran kami adalah turunnya ini kembali lagi bisa lebih jauh, yaitu adalah setidaknya level support berikutnya di 222. Begitu Pak David. Baik, dari Pekalongan ada Bapak Akbar 2110 ADMR Pak, singkat saja. Oke, untuk ADMR saat ini masih boleh dicermati, masih mencoba bertahan di atas level 1935, 1950, artinya boleh di-keep dulu. Ini menjadi tahanan yang harus dijaga betul-betul. Resistennya dalam jangka pendek adalah 2280, resisten berikutnya adalah 2330. Jadi ini yang mesti dicermati oleh ADMR. Baik, analisis untuk ADMR dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Audi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Octavianus Audi, Vice President PT Kium Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.